nek perkara api iku wis gampang, kabeh parane sangka Gusti Allah. Dalile memang ngono. Nek perkara maksiat iku parane teko nafsumu dhewe. Lah, bagaimana caranya kita itu nafsu di situ itu sudah tiada, yang ada cuman Allah. Iki yo gak gampang, Pak. Sik penuh mumet-mumet. Mosok sih Gusti Allah nyolong. Lah ngoten nggih? Masa sih Gusti Allah nyuri? Masa sih Gusti Allah iku mau maksiat? Yun sewu. Untuk membantu pemahaman jenengan. Maksiat nyolong iku bahasa makhluk. Bahasa makhluk. Disebut maksiat nyolong iku bahasa makhluk. Nek bahasa Allah mboten, Pak. Walillahil malikal walillahil masyriq wal maghrib. Pundi wetan niku? Mriko. Oh berarti kula mboten bingung. Makhluk mulai jagat timur dan jagat barat, sekecil apapun dan sebesar apapun makhluk, semua itu milik Allah. Kalau itu milik Allah, masa sih Allah Gusti Allah nyolong? Halo, wah Allah sendiri ya? Nah gitu toh. Berhubung ada iman rasa pangrasa kita yang memiliki, maka muncullah bahasa mencuri. Tapi nyun sewu, orang-orang yang hatinya sudah yakin semuanya Allah, nggak mungkin Pak secara fisik dia mencuri, nggak mungkin. Terus yang maksiat lokalisasi disebut zina. Masa sih Gusti Allah zina? Halo, bingung toh sian? Bingung. Wes untuk membantu ben gak bingung, ben gak bingung. Ojo ndelok fisike sampean. Sampeyan nek ndelok fisike mesti ngomong zina. Coba sampai ndelok uripe, sinten sing nguasai iku? Lah nek sing nguasai iku nafsu, berarti ana pangeran loro. Ana sing nguasai perkara apik, ana sing nguasai perkara elek. Sik aku takon, Gusti Allah zaman bawi yen ajali dengan zaman saiki pancet napa ora? Lah empun delok fisiki sampean. Nek delok fisiki maka namanya iku zina, tetep nggak boleh. Sampean delok sang penguasa siapa? Makanya ada proses, Pak. Dalam ayat aku kata Allah, bila mana menyesatkan hambaku, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk. Jikalau saya memberikan petunjuk kepada hambaku yang kukehendaki, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Itu artinya apa, Pak? Ngeten. Kau itu harus tahu jalan kembalimu. Ruh bukan jasmani. Ruh. Apa itu jalannya itu? Eling. Eling. Eling niku sing ya napa? Bahasane Quran disebut zikir, bahasa Jawa disebut eling, Indonesianya ingat. Bukan ingatnya itu pada akal, bukan. Ingatnya itu di dalam hati atau rohaninya. Bagaimana toh yang dimaksud eling zikir itu?
hati sampean itu ada satu kesadaran bahwasanya semua apapun yang terjadi, sekecil dan sebesar apapun, di situ hanya Allah lah yang berperan. Bukan Allah sebuah nama, bukan Allah sebuah sifat, bukan. Tapi yang kumaksud Allah di sini adalah laisa kamitslihi syai'un. Monggo sampeyan tingali mriki tenggol. Disi wujude Allah. Niki, Pak. Saya isyarah seperti ini bukan angin, bukan udara, bukan oksigen. Tatkala hati sampean sudah gaduk, apa gaduk ya? Nyambung terhadap ini, berarti jenengan sudah dikatakan kembali ruhannya jenengan. Cuman untuk kesini ada prosesnya, Pak. Ini pun ada di dalam dan di luar jenengan. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ini yuk ada di dalam dan di luar. Di awal ya di akhir setiap masalah apapun. Lah berhubung basiroh kita, mata hati ruh ini tertutup oleh kesenangan dunia, maka basiroh jenengan tidak bisa madhep menyang niki. Akhirnya yang tampil dan yang nyata wujudnya selain ini. Hati akhirnya beriman pada makhluk. Sopo sing ngaji? Oh, mukhlason. Jadi wujud mukhlason dohir iku nutupi ning ati sampeyan, akhirnya gak ngerti laisa kamitslihi syai'un, apa yang ada di dalam dan di luar diri saya. Ini saged diterangin nggih? Oke. Lah, untuk mencapai di sini Bapak Ibu, bil huda wa dinil haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini Allah akan mengutus satu utusan, yang satu utusan ini membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Itulah ilmunya disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa sih ilmu tasawuf itu? Itu sama pemahamannya dengan ilmu tauhid. Ilmu yang mendidik ruhaniyah sampan kali kula untuk bisa mengesahkan pada Allah. Ilmu untuk mendidik terhadap hati kita supaya tinggalkan iman selain Allah. Kita mulai saat kecil Bu, balik sampai tua begini masih dibisiki nafsu iman selain Allah. Contoh niki hawani sondok angat ben asrep ngombe tegan, ngombe es, ngombe tuya. Ketika sudah meminum rasanya seger, ngoten nggih, seger. Lah, kita masih beriman, rasa seger tekone iku ndugi makhluk rupa air atau rupa es atau rupa degan. Iki berarti kita masih dalam hati masih terselip syirik khafi. Kita sadar atau tidak sadar, dalam hati kita ada. Lah inilah yang menjadikan penghalang ruhaniyah kita
basiro itu tidak bisa memandang ananing Gusti Allah. Otomatis mboten semrat dalane. Otomatis. Oleh sebab itu berhubung keadaan ruhania sampean kali kula ati iki dikatakan masih jauh pada Allah, terhijabi oleh sesuatu, Allah ngutus utusannya untuk menyampaikan ajaran ini. Di dalam Al-Quran, Rasulahu ay Muhammad, ini sudah diajarkan mulai zaman Rasul Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iya gelar ngajarake dinu tauhid ini. Sampai sekarang ajaran itu masih diteruskan oleh tabi'ina solihin. Inilah yang disebut sebagai ulama akhirat. Ini kita itu tergantung yang membawa, Pak. Istilah bahasa ulama itu yang membawa kita, kita yang dibawa. Tergantung ulama mana yang membawa kita. Kalau ulama dunia, jenengan mesti ruhania itu dibawa ke dunia, urusan dunia, urusan makhluk. Kalau yang membawa kita ulama akhirat, mesti Anda akan dibawa ke alam akhirat. Tergantung yang membawa, gitu aja. Makanya di situ ada syarat, bila mana kau ingin mengetahui asalmu dari mana, kembali kemana, kita harus punya guru akhirat. Ya tabi'ina solihin itu. Guru yang akhirat itu bukan tidak harus punya pondok, enggak. Tidak harus selalu punya pengikut banyak, enggak. Bahkan guru akhirat Allah meletakkan beliau itu menjadi petani, pedagang, bahkan ekonominya itu memprihatinkan. Tapi beliau tidak susah, Pak. Walaupun ekonomi dia itu sangat memprihatinkan, enggak, selalu bahagia, dia tentram. Bahkan kadang-kadang beliau itu dipandang manusia umumnya itu gak pantas. Artinya dipandang banyak umat manusia nggak punya derajat, nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan. Inilah yang dimaksud Rasulullah terkait masalah ilmu. Walau bisin, walau ilmu itu adanya di negeri Cina, maka wajib kita untuk ke sana dan berguru. Itu adalah isyarah, Pak, sebetulnya. Apa? Walaupun adanya ilmu itu tentang akhirat, itu ada orang yang orang itu dipandang manusia umumnya nggak punya apa-apa. Katakanlah di mata masyarakat itu orang yang paling bawah, tapi di mata Allah dia orang yang termulia daripada yang lainnya. Wajib kita berguru terhadapnya. Kadang raisok moco Quran, beliau itu gak kudu harus hafal Quran, enggak. Kadang-kadang gak bisa baca Quran, kadang-kadang sholatnya secara syariat mohon maaf kurang alim, membaca bismillah mawon besemeleh kadang-kadang. Tapi alim ruhaniyahnya, alim di mata Allah, alim.
Manusia tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Wajib kita berguru terhadapnya. Berhubung dia termasuk kekasih Allah, berhubung dia adalah guru akhirat, pasti akan membawa ruhaniyah kita itu ke akhirat. Itu pasti. Dididiklah jenengan iki tentang ilmu tauhid dasar, bertahap. Makanya bagi jenengan pemula, Pak, pemula, mumpung niki ajenge Ramadan, nek pancen sampean kagungan waktu paling tidak 15 hari, paling tidak. Enggak, jenengan rawuh tengene pondok kula. Ora enek persyaratan napa-napa, ora enek. Allah sampun jamin buka sahuri kebutuhan jenengan sedoyo sudah dijamin Allah ning kono. Paling suwe ngajine pentinten niku ndasari jenengan iku tentang dino tauhid iku 15 dino 15 wengi. Niku bagi jenengan sing kersa, ning omah wis gak ono kerepotan, gak sampean tinggal rawuh teng mriko, mukim mriko. Kula mulai tanggal 9 Maret, berarti 9 Maret pagi niku sampean sudah di sana. Niku sing kersa ya laki-laki ya perempuan, mboten enten syarat. Cuman teng mriko jenengan fokus belajar ilmu tauhid dan memfokuskan kholwat mungkin. Oh, niki sing kersa. Ilmu sudah disampaikan, otomatis jenengan diperintahake datang guru-guru kita akhirat itu untuk menjalankan kholwat atau uzlah dengan sistem yang sudah diajarkan di situ. Lah, inilah Bapak Ibu, proses-proses nanti ruhaniyah kita sebelum dipaksa Allah kembali kepadanya, kita terlebih dulu sudah kembali. Pun berbicara masalah mata, jalan, tempat. Niki prosesi. Mata, jalan, tempat. Pun kita membahas mata dulu. Semua diri manusia basiroh mata hati jenengan iki, prosesnya itu tertutup dulu dengan masyiwallah perkara selain Allah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah, sehingga menjadikan ruhaniyah sampean mata nggak bisa melihat nyatanya Allah. Bukti sekarang, baik di luar aktivitas sholat maupun di dalam aktivitas sholat, nggak bisa Pak ruhaniyah kita itu madep ketemu Gusti, mboten saged karena tertutup. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Iki lho jalan yang lurus. Wa inna ilaihi rajiun, itu loh jalan yang lurus. Mana sih jalan yang lurus? Fa'buduh, madepi ruhaniyah terhadap wajah Allah, madepi wajah ruh sampean kali kula terhadap wajah Allah. Ini wajah tuwaz hiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah.
Mana wajah ruh itu? Nek wajah jasad gini Pak. Umur 20, 30, 40 sik gagah. Sik gagah, sik kuat, sik gagah. Sing estri, sing wedok ya sik ayu, sik gagah. Sik gagah. Sik semampai, ngoten nggih. Coba engko nek wis umur 70, 80, 90 mana gagahe mang? Nggih nyuwun sewu, kita pasti mengalami yang namanya tua Pak. Sampai tinggali bapak mbah kita duduk terlalu lama aja, berdiri cari gejo karena sudah rapuh, tenaga nggak seperti dulu. Wajah pun juga begitu, dulu diwasi ngoten nyesemno, sakniki mblenekno. Apa bahasanya nyesemno mblenekno ya Pak? Ya situlah, gak laki gak perempuan. Akhirnya banyak umat manusia iku repot ngurusi wajah dohir, lali ngurusi wajah batin. Di wajah roh sampean imanul haq, ini wajahnya ruh. Ini wajah tuwaj iya ruh Allah. Mana wajahnya ruhaniyah? Itulah yang disebut imanul haq. Kanjeng Nabi dawuh adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman sing bener. Lah iman sing bener itu adalah ihsan. Gambarane ihsan, pendidikane ihsan itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jenengan sudah ada satu kesadaran bahwasanya selama ini kita beriman selain Allah, seperti tegan tadi, seger pada ning jopo nang jero ni tekan ada Allah. Berhenti dulu Pak nggih. Nggih, hutan.
Saged diterusake. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya untuk membuka mata hati ini? Ini penting. Sebab sepanjang basiroh kita, mata hati itu masih terhijabi sesuatu, maka Allah tidak akan nyata. Yang terjadi adalah kegelapan. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang-orang yang menjadikan nafsu, yang nafsu itu memakai kesenangan kehidupan duniawiyah, dijadikan sebagai imamnya ruh. Akhirnya ruh itu beriman terhadap makhluk, maka ruhaniah itu pasti akan mengalami kegelapan saat di dunia. Akhirnya qad khosiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Dia tidak akan pernah mau ketika saat di dunia ini hatinya bertemu Allah, enggak mau. Alias mendustakan tentang ketemuan terhadap Allah di dunia, enggak mau. Akhirnya Pak, ruh ketika kembali kepada Allah meninggal itu masuk di dalam alam barzah yang gelap gulita, peteng dedek. Disitulah penuh dengan penyiksaan ruh. Kadang-kadang Pak, yang lagi viral di mana itu, di Madinah atau di mana itu ada satu makom, banyak di situ hewan-hewan. Padahal makom itu awalnya dikeduk nggak ada apa-apanya, tapi kemudian ada hewan-hewan yang berbisa. Itu adalah ayat aja. Sebetulnya ruh itulah yang masuk di dalam barzah yang dalam keadaan gelap gulita, disebabkan karena
ketika saat di dunia ruhaniyah tidak mau bertemu Allah, alias ruhaniyah itu gelap pada Allah, dikarenakan ada hijabnya, tutupnya. Lah inilah bagaimana cara membuka mata hati terhadap Allah, bukan membuka mata hati terhadap makhluk di mukhadharah ataupun di mukasyafah, loh, tak, bukan. Khusus ajaran tauhid ini qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu, melepaskan rantai-rantai hawa nafsu, melepaskan hijab tutupnya hati. Bagaimana caranya untuk pelepasan diri? Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 257 tadi juga ngebabkan atau memberikan petunjuk bagaimana cara untuk melepaskan hijabnya mata hati ini. Apa sing dadekno tutupe hati? Apa yang menjadikan tutupnya hati ini, yang menjadikan hati gelap itu kita singkirkan. Caranya adalah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada dua syarat Bapak Ibu, jenengan ini akan bisa terlepas tutupnya hati sehingga mata hati sampean itu bisa menyatakan nyatane Allah pun. Pertama dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang ingin terlepas tutupnya hati sehingga bisa bertemu terhadap Allah, pertama adalah falyamal amalan sholihan. Pertama, amalan sholihan. Iki bahasa syariat jelas. Amalan sholihan itu ada kaitannya dengan jasmani. Loh, ini bertemu Allah ya, ruhani. Apa amalan sholihan, amal sing bagus ruhaniyah di mata Allah itu apa? Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Itu kitab hikam. Kalau dalam Al-Quran surat Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang disebut amalan sholihan itu adalah ruhaniyah sampean wajib hukumi merasa mengimani bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada diri kita ataupun terhadap makhluk lain di luar kita, wajib hati sampean iku ngeroso yen sak temene yang berperan hanyalah Allah. Inilah yang disebut inni wajjahtu wajhiya, ku arahkan wajah ruhku, yaitu imanul haq yang disebut ihsan, antak budallaha ka'annaka taroh, jenengan ngeroso yen sak temene apa sing sampean dep iku lho, kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Berangkatin dugi rasa. Nah, inilah cara untuk menghilangkan hijab tutupi ati ning sampean kali kula. Fal ya'mal amalan sholihan. Sering-seringlah hati sampean zikir sirul asrar,
Zikir iku adalah eling, sadar yen sak temene bahwasanya semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita, apakah melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun itu sumbernya sangka Allah. Artinya yang memperjalankan, yang memperperankan adalah Allah. Allah ini loh Pak, bukan Allah nama loh ini yang ku maksud. Pertama, jenengan harus selalu berzikir, baik di kala waktu pagi, siang, sore, bahkan malam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, biar atimu iku imannya itu sambung rasa menyang urip, iku selalu biar imanmu itu hanya pada Allah dalam segi apapun. Ya dikira mulai pagi, siang, sore, malam. Inilah yang menjadikan Rasulullah Muhammad itu maksum itu di sini. Senajan jasadmu repot urusan dunia Muhammad, tetap hatimu ilingo aku. Nah, Gusti Allah. Maksudnya eling, sadar bahwasanya yang berperan segala hal apapun hanyalah Allah. Seperti air tadi Pak, bukan rasa seger iku tekone banyu degan es, bukan. Ingat, ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya di dalam dan di luar air itu ada Allah. Ini loh maksudnya, tanpa ini Pak, mohon maaf, jenengan nggak bisa nyampe di sini. Tanpa ini Pak Bu, jenengan kali kulo nggak bisa bernafas. Tanpa ini telinga sampai nggak bisa mendengar, mata nggak bisa melihat, lesan nggak bisa berbunyi, jasad ini nggak bisa berjalan. Tanpa ini berarti air degan itu sebagai makhluk yang diizini oleh sifat jaiznya Allah, akhirnya seakan-akan air itu bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa haus, seakan-akan. Tapi aslinya iku kabeh sangka Gusti Allah. Pun dengan cara ini berzikir sirul asr itu Bapak Ibu, pasti perkara sing nutupi meripat ati sampean kali kula saya suwe semakin lama akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. 1. 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kau sudah berupaya untuk menghilangkan tutupe ati, mongko ojo ditambah maneh tutupe iku. Wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan Allah dengan yang lain pada saat beraktivitas. Jangan. Tadi kan sudah dikatakan yang pertama, kita membersihkan tutupnya hati. Yang kedua, jangan pernah ditambahi lagi tutup itu. Nggak boleh. Dan inilah yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 13 Pak. Ya bunayya, hei anak putuku. Nek cara Kanjeng Nabi, hei pengikutku, la tusyrik billah, janganlah ada di dalam hatimu selain Allah, jangan ada. Sebab jikalau ada, inna syirka ikula zulmun azim. Jikalau ada, ini akan menjadikan gelapnya ruhaniyah pada Tuhanmu. Artinya
dosa syirik iku dosa sing paling gede. Aja. Lah, untuk supaya tidak bertambah tutupnya hati kita, maka lewat mimbar media yang sangat sederhana ini dan sangat bermanfaat, jaga zikir sampean. Yang ku maksud zikir sirul asor tanpa bunyi, tanpa nyebut, tapi merasa itu ngimani, manggene tempatnya di hati bukan di akal. Hati ngerasa yang sak temene apa sing muncul nang aku iki Allah, bukan datangnya dari saya tapi datangnya dari Allah, dan Allah di dalam dan di luar diriku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk sampen kali kula niki laksana patung. Patung itu sifatnya wis mboten duweni napa-napa. Patung nggak punya sifat bunyi, bersuara nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, meminta juga nggak bisa, memohon juga nggak bisa, dikasih uang yang nggak bisa meneri patung. Nek gak percaya nang Mojokerto, pusatin kecamatan Trowulan, patung Pak, sebab di sana itu banyak tukang pahat bikin patung. Sampeyan tui nasi rawon yo gak dipangan, sampeyan joki duit yo gak dikek, gak ngekek, gak maringi. Udah tung ono udan nyupo ya menengai, ikulah patung. Artinya kita manusia hakikatnya itu la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk bisa datang ke sini, untuk melihat, mendengar, nggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Loh, kok yo iso rene? Itu semuanya illa billah, anane Allah ning diri jenengan, akhirnya jenengan seakan-akan bisa datang sini sendiri, padahal sing nekakno Gusti. Padha mbek niki lho Pak Bu, iki ono korean ya, korean ambek rokok, padha makhluk itu sakniki kongkono rek korean sumeten rokoki, sampai ngomong setahun ya gak bakal nyumet. Oleh karena ada pihak yang lain, lah ini loh Pak, jadi kula iki laksana Gusti Allah, laksana sampai kali kula iki makhluk, ada pihak ketiga yaitu Allah di dalam dan di luar kita. Itu loh sampean imani. Yang menjadikan semuanya bisa bergerak itu semata-mata karena Allah. Lewat dzikir sirul asal yaitu rasa tadi, su'aul basyirah, rasa ngimani yen sak temene kabeh perkara iku mung Allah ingkang agawe, mung Allah ingkang berperan. Ati sampean kuat noteng mriku. Lho nek sampean terus menerus setiap napas keluar sing ngetokno Allah, maka disitulah cara untuk menghilangkan hijabnya mata hati, termasuk keakuan diri kita sebagai makhluk yang nyapo-nyapo itu nanti hilang semuanya,
terus akan nyatanya Allah dalam bentuk iman datang jenengan. Hakul basyirah, ainul basyirah wa hakul basyirah, iman yang kuat hanya Allah itu yang berperan. Pun nek seperti ini, maka itulah maksudnya nyatanya Allah. Berarti Anda itu sudah tahu jalannya menuju Allah. Aktivitas apapun itu namanya thariqah, Pak Bu. Sholat itu thariqah, ngaji thariqah, maca Quran thariqah, ibu-ibu masak di dapur itu thariqah, ulek-ulek, umbah-umbah, cuci baju itu thariqah. Jadikanlah thariqah ini fasilitas dari Allah, ruhaniyahmu bertemu Allah. Sebab kalau ini tidak mau jenengan kali kula laksanakno semua aktivitas thariqah itu untuk bertemu Allah, inilah yang dimaksud Allah dalam surat apa? Asr. Surat Asr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah nih Pak niki. Demi masa, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Allah sudah kasih fasilitas jalan thariqah untuk bertemu Allah, 1 hari 1 malam 24 jam. Nggak mau kita pergunakan bertemu Allah, malah ketemu genderuwo, ketemu selain Allah. Ngapunten ingkang kathah. Sampak Kanjeng Nabi dikongkon Mi'raj, Isra Mi'raj, diweni thariqah yang paling mudah yaitu sholat. Itu pun jarang umat manusia mempergunakan untuk bertemu Allah. Justru kebanyakan bertemu wajahnya selain Allah. Tergantung kita. Umpama saya pekerjaannya itu sebagai nyun sewu belantik sapi, mesti wajah sing tak dep wajahe sapi. Lah iya ya, mang tak tawarno 10 juta, nggak ditawar, langsung dibayar cash, getun aku. Mangkekno 12 juta. Lho iku lho mlebu nang salat. Berarti saya menghadap tidak wajhiyah, tapi wajahnya sapi. Tapi jenengan boten. Kalau sudah berjalan dzikir sirul asrornya, pasti akan wajhiyah, wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya ini loh dulur. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun menghadap apapun yang kau aktivitas, di depanmu itu ada wajah Allah. Lah gampang sih. Widek toh Pak ya, Bu, widek. Tapi dadi adoh. Munggu sapa? Munggu wong sing atine masih tertutup. Tertutup. Idek munggu sapa? Allah itu dekat miturut siapa? Miturut mereka yang sudah berjalan dzikir sirul asrnya, baru dekat. Kurang percaya kalau Allah dekat? Oke. Dibuka dalam satu ayat ketika saat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya terhadapmu tentang di manakah aku, katakan inni qaribun, aku iki dewek. Saking ide Pak Bu, banyak menungso sing gak eruh.
Saking dekate, Bu, banyak manusia itu tidak tahu tentang nyatanya Allah. Laksana ini. Saya gigi dari kula. Tak idekno nang mripat dohir kula. Gak malah ketok malah. Lho, sampe idekno driji sampean idekno gak ketok tambahan. Lah wong yang kita buat melihat iku mata dohir, Pak, ya ora ketok. Kudune mata hati, basiroh iki. Lewat mana? Imanul haq. Bukae dari apa? Dari rasa tadi. Inilah yang dimaksud Rasulullah, imanmu wis ihsan anta butallaha ka'annaka tahu. Seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Ya rasa tadi. Jikalau tidak bisa fa'ilam taroh, ya seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Dilihat Allah. Inilah makrifat muraqabah, makrifat yang paling dasar. Makrifat yang paling dasar. Wis, intine jikalau mata hati sampai tutupnya itu bisa cepat hilang, maka falyamal amalan sholihan. Pertama, terus lakukan asah terus dzikir rasa tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kita sudah ada proses untuk menghilangkan hijab tutupnya mata hati, jangan kau tambah. Caranya bagaimana? Ayo, ini nek perkara api iku wis gampang, kabeh parane sangka Gusti Allah. Dalile memang ngono. Nek perkara maksiat iku parane teko nafsumu dhewe. Lah, bagaimana caranya kita itu nafsu di situ itu sudah tiada, yang ada cuman Allah. Iki yo gak gampang, Pak. Sik penuh mumet-mumet. Mosok sih Gusti Allah nyolong. Lah ngoten nggih? Masa sih Gusti Allah nyuri? Masa sih Gusti Allah iku mau maksiat? Yun sewu. Untuk membantu pemahaman jenengan, maksiat nyolong iku bahasa makhluk. Bahasa makhluk disebut maksiat nyolong iku bahasa makhluk. Nek bahasa Allah mboten, Pak. Walillahil malikal walillahil masyriq wal maghrib. Pundi wetan niku? Mriko. Oh, berarti kula mboten bingung. Makhluk mulai jagat timur dan jagat barat, sekecil apapun dan sebesar apapun makhluk, semua itu milik Allah. Kalau itu milik Allah, masa sih Allah Gusti Allah nyolong? Halo, wah Allah sendiri ya? Lah gitu toh. Berhubung ada iman rasa pangrasa kita yang memiliki, maka muncullah bahasa mencuri. Tapi nyun sewu, orang-orang yang hatinya sudah yakin semuanya Allah, nggak mungkin Pak secara fisik dia mencuri, nggak mungkin. Terus yang maksiat lokalisasi disebut zina. Masa sih Gusti Allah zina? Halo, bingung toh sian? Bingung. Wis, untuk membantu ben gak bingung, ben gak bingung. Ojo ndelok fisike sampean. Sampeyan nek ndelok fisike mesti ngomong zina.
Coba sampai ndelok uripe. Sinten sing nguasai iku? Lah nek sing nguasai iku nafsu, berarti ana pangeran loro. Ana sing nguasai perkara apik, ana sing nguasai perkara elek. Sik aku takon, Gusti Allah zaman bawi yen ajali dengan zaman saiki pancet napa ora? Lah empun delok fisiki sampean. Nek delok fisiki maka namanya iku zina, tetep nggak boleh. Sampean delok sang penguasa siapa? Makanya ada proses, Pak. Dalam ayat, aku kata Allah, bila mana menyesatkan hambaku, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk. Jikalau saya memberikan petunjuk kepada hambaku yang kukehendaki, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Iku artinya apa, Pak? Ngeten. Ayat ini bukan perkaranya Gusti Allah iku gak adil atau pilih kasih. Ndak. Justru iki menunjukkan sifat adile Allah. Mengapa satu sisi disesatkan? Mohon maaf. Karena manusia di dunia ini, mulai umat zaman Rasul siapapun sampai Kanjeng Nabi Muhammad, ketika didatangkan ajaran untuk membuka mata hati dengan dinu tauhid, itu ada dua golongan. Satu golongan wa minhum man hadallah, golongan yang mau menerima hidayah dan dinu tauhid Allah. Wa minhum man haqqat minadh-dhalalah, mayoritas golongan yang menolak. Lah, yang menolak inilah kemudian Allah terserah awakmu, yes tak jarno sesat awakmu. Begitu. Sebab awal sudah dikasih tahu Allah, wahai hambaku, kau iku lo terjerumus dalam jalannya nafsu. Nyo tak kasih jalan kilo lewat utusan yang kuutus. Ikutono. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 31. Jikalau hatimu pingin ketemu Allah, jikalau hijab dalam hatimu itu dilepaskan Allah, jikalau cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikutono utus aku itu. Kalau ayat ini didawuh sing dawuh Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ikuto aku. Terus si Kanjeng Nabi, ikutono aku, ojo mung syariatku tok. Sing tak maksud itu hakikatku ini, ikutono. Ajaran dinu tauhid ini lho, ikutono. Nanti kau akan ku kasih petunjuk-petunjuk bagaimana kholwat zikir yang benar, bagaimana supaya dihilangkan hijab tutupnya hatimu itu. Ikuti aku. Jikalau betul-betul lamuno kuwiku betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah, Gusti Allah akan menemuimu. Gusti Allah akan menghilangkan tutupe hatimu. Gusti Allah akan menerima cintamu, sebab cintamu ning ati mang nanggone nafsu lewat kesenangan dunya kok lepaskan, akhirnya kau dijadikan sebagai kekasih. Terus bagaimana ya Rasul? Dosa-dosa kula, jasad kula zina molimo, bagaimana?
dosa roh kula nyekutokake dhateng Allah bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah diampuni dening Gusti Allah. Sak gedene dosa sampean iku sundul langit Bapak Ibu. Nek wis diampuni Allah, dosa iku dadi cewilik ing ngersane Gusti Allah. Mudah. Kapan sih letaknya waktu, kapan sih dosa-dosa iki diampuni Allah, baik secara lahir maupun batin? Saat dimana ruhaniyah sampean sudah jatuh di ini wajah tuaj. Ya, niki surat Al-An'am Pak Bu. Al-An'am ayat 79 ini. Niki menceritakan perjalanan ruhaniyah nenek kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sing disebut Nabi Ibrahim. Beliau dawuh, sesungguhnya ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah, lah sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai jagat langit lan bumi. Jagat langit berarti ruhaniyah, jagat bumi berarti jasmaniyah. Artinya ketika jenengan sholat, ketika jenengan beraktivitas opo wae, ketika jenengan iki ning thariqah opo wae tadi, hati sampean iku meyakini yen sak temening kabeh perkara kuwi sing agawe yang berbuat hanyalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan Anda, dan apapun yang bergerak Allah yang menggerakkan Anda. Wa ma ta'malun. Itu. Kalau jenengan sudah hatinya duduk di sini, ayatnya diteruskan wa ma ana minal musyrikin. Dan sesungguhnya saya sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Lah pun niki pun bebas. Kalau hati sampean sudah duduk di situ, mesti mati jenengan husnul khotimah. Sampean gak ate amin lho wis dengan sendirinya. Itu hukum pasti. Ketetapan hukum pasti itu ada di situ. Tapi tidak semua manusia Pak gelem nrimo ajaran Rasulullah ini. Makanya apa sih tujuan Rasulullah diturunkan di bumi ini secara hadisnya? Hadisnya mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu kelakuan Pak. Aku tidak diutus Allah di bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak hablum minan nas juga akhlak hablum minallah. Akhlak hablum minan nas ditata ning hukum syariat, akhlak hablum minallah ditata ning hukum hakikat. Syariat tarekat, hakikat makrifat. Akhlak secara syariat disebut akhlak istimaiyah, secara hakikat disebut ilahiyah. Bagaimana etika hatimu pada Allah ketika jasadmu beraktivitas. Contoh sholat. Artinya kui waktu sholat harus ketemu Gusti. Waqumu lillahi qanitin. Jalankanlah itu dalam keadaan khusyuk. Maksudnya khusyuk bertemu Allah. Caranya bagaimana? Rasa wau zikir sirul asrar mulai takbiratul ikhram sampai salam, sampai penuhi terus sirul asrar tadi, zikir tadi, merasakan hidup dalam diri jenengan itulah Allah yang menggerakkan. Udah
hati jenengan sampai sibukkan di situ, sambil hati sampai ngucap Allah Allah ya rapopo, gak ngucap ya rapopo, sing penting rasa tadi yang harus panjenengan pupuk, yang harus panjenengan asah terus menerus. Di luar sholat aktivitas juga begitu, lakukan itu. Ada pertanyaan, Gus kira-kira mengki gak gendeng? Jawabannya nggih. Ya ini menjadikan hati sampai gila pada Allah. Karena ada rasa mahabbah, rasa cinta hanya pada Allah, bukan gendeng gila sing ning jobon-jobon niku lho Pak Bu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Hati sampai ikut jadab. Hati iki jadab majeduk. Jadi setiap aktivitas apapun dengan sendirinya Pak, hati jenengan iku connect terus, sambung terus datang Gusti. Itulah sing kula maksud gila itu di situ. Sehingga apabila sampean iki mau dihadapkan Allah sugiye notok, enggak ndadekake, tidak menjadikan kekayaan itu menghalangi hatimu cinta hanya pada Allah, nggak bisa. Walaupun jenengan iki dadi DPR, bahkan mentok dadi presiden, pangkat jabatan gak ndadekno penghalang, tidak menjadikan penghalang rohaniyahmu itu. Ini wajah tu wajah pada Allah, nggak bisa. Apalagi sholat, semuanya tidak akan bisa masuk. Tapi yang ngono sok kadang-kadang sholat lali rokaate, gak apa-apa, dilalikan rokaate, dilalikan. Subuh rong rokaat dadi 10. Ya, nek pancen sering seperti ini sama itu nggak apa-apa bagi sampean, sah sholat sampean sah, karena sampean ini akalnya sudah diputus Allah. Karena gede ini cahaya makrifat ati sampean dateng Gusti Allah. Tapi aku pesen nek terus koyok ngene ojo jadi imam. Kok sing bingung makmume lho Pak, sholatin mung jasad mawon, bingung kok. Wis dadi makmum ae. Balah imame iku mek 2 rakaat jenengan 20. Tapi yo gak suwe ana omongan jenengan mulai kapan? Mulai kapan kentekan pil? Mulai kapan jenengan iki jeliwar? Pun abaikan aja, gak usah ditanggapi. Iku podo ambek sampeyan waktu bulan Ramadan poso, lali nek awan iku mang poso, ono nasi sepiring iwak sate 20 sunduk. Wis gak eling nek sampean poso. Dimaam terus sampah batal nggak posone menurut syariat? Mboten, iku rahmat Allah kok gitu. Kecuali kari sak sondok eman-eman rek iki diterus nopi, iki berarti disengaja. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Lalimu koyok nguni ku sing lalekno Gusti Allah, dan itulah Allah Maha pengampun, mboten napa-napa. Tapi keterangan iki ojo digawa nanggone syariat, gak mampu jawab. 2 rakaat kok dadi 20, ya batal. Wis, sistem niki gak bisa dibawa ke sistem fikih syariat, mboten saged. Fikih syariat cuman membahas nek pancen kamu lali yo gak apa-apa, mek ngoten tok. Terus gak apa-apa iku ora ngerti. Pun niku tentang masalah jenengan kalih kula posisi ati
wis mahabbah cinta hanya pada Allah. Pun kedua, jalan iku thariqah. Fa'budu, jalan sing bener iku sing ya apa? Thariqah sing bener iku ya apa? Wis, saya mohon maaf tidak bicara thariqah muktabaroh di luar sana, mboten nggih? Saya bicara dari sisi makna thariqah adalah jalan. Yo jalan sing sambung nang Allah, sambung menyang tujuan. Iku jalan sing bener. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus yaiku agama sing ati sampean iki rohaniah hanya menyembah pada Allah. Iki din agama. Surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Sekarang kita bicara tentang masalah jalan. Jalan yang benar itu jalan ya apa? Surat Maryam ayat 3. Di situ Allah katakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah niki. Ya, kalau paham ke bahasane fa'budu. Fa'budu. Hae tak gedekno, Pak. Hadza utawi iki fa'budu iku siratum mustaqim. Sirat dimaknani wat, sirat dimaknani jalan. Itulah jalan yang lurus. Piye carane memahami ngeten? Fa'budu itu ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini muraqabah. Yang menyembah harus tahu siapa yang disembah. Menyembah yang benar itu tidak hanya tahu namanya, tapi wujudnya yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah nama. Terus yang memiliki nama Allah miturut umat Islam, di mata umat Islam siapa? Mana? Ini. Tolong sampean lihat ke depan. Ini loh, Pak. Sampean nek ndelok mripat niki lak kosong ada dine. Sampai melihatnya lah kosong ya, kosong. Coba sampai tingali dengan basiroh jenengan. Justru sing kosong niki kursi, meja, awak dewi kosong, omah kosong kabeh. Justru sing wujud ya ini. Itu kalau dilihat dengan basiroh, iman. Tandane putih. Jikalau tidak ada ini, nggak akan adanya seluruh alam semesta. Jikalau tidak ada Allah, maka tidak akan pernah adanya dunia dan seisinya. Nah, dunia dan seisinya, jagat langit dan bumi. Dan di antara keduanya itu sebab adanya Gusti, karena Allah lah yang menciptakan. Itu dulu. Lah sekarang kita nggak boleh beriman selain Allah itu wujud. Kita nggak boleh merasa makhluk itu wujud, nggak boleh. Kalau sudah ranahnya
di hakikat kemakrifat, nggak boleh. Justru yang tadinya itu nggak ada terus diadakan yang ada, terus akhirnya kita yakin merasa diri kita ada sebab diadakan Allah, itu harus semuanya hilang. Pun sampean tingali mriki. Cara untuk wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah niki, nama insanul kamil ya niki. Dikatakan insanul kamil, manungso itu sempurna, ada jasad, ada roh. Ngoten nggih? Pun dihapusi. Ini harus dihilangkan. Dihapus. Kari tinggal aran roh. Roh ya dihapus. Aran Nur Muhammad. Wiji kang dumadi saklebete urip. Hilang. Tinggal aran Allah. Aran Allah ini nanti kalau sudah dikatakan ruh bertemu Allah, la ibsorun wa mubsorun wa basorun, nama-nama ini sudah nggak ada semuanya. Akhirnya piye jenengan ngarani ya napa? Mboten saged. Karena jenengan itu sudah nggak ada. Bagaimana mungkin perkara yang nggak ada bisa mengarani? Diam. Billahi tatmainnul qulub. Hati yang diam, hati yang anteng, hati yang damai, itu karena ingat pada Allah. Hanya karena bersongkak oleh. Cuman tolong sekali tempo akal hamen gawe, sekali tempo jangan. Cukup dengan hati sampean pahami. Kalau Anda betul-betul menyembahnya pada aku, hadza siratum mustaqim, inilah jalan thariqah yang lurus. Secara singkat, mana thariqah yang tidak membahas tentang selain Allah? Ikutono. Apabila thariqah itu masuk di dalam muktabarah. Sebab siratum mustaqim yang dimaksud jalan yang lurus adalah ruhaniyah itu ditarik, diarahkan hanya pada Allah, tidak terhadap hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan urusan dunia. Mohon maaf, oleh karena kami pernah mengalami sendiri, maka sebagai pengetahuan, tesis, kebuktian apa yang kusampaikan, ternyata tidak hanya ada di alam muhadharah kemewahan dunia ini. Muhadharah ya ini lho Pak, kasunyatan. Contoh, rumahku mewah, mobilku mewah, jabatanku mewah, iki muhadharah. Tidak hanya itu yang menjadikan tutupnya hati saya, bukan itu aja, bahkan kemewahan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah. Apa sih makom mukasyafah? Makom tempat di mana jenengan iki punya keahlian tentang ghaib makhluk. Apa? Karomah. Jenengan punya wirid, entah wirid apa wae. Oleh karena sampean riyadhoi, sampean istiqomahkan, akhirnya muncul karomah. Istilah bahasa umum, jenengan iki lho ana wong lara didemek tok ae waras. Orang punya hajat, jaluk gak udan, akhirnya nggih disangga udane utawa udane disisihno ngalor ngidul, ya gak udan.
Dan atau orang punya hajat pingin hasil. Nya Rinio tak idoni raimu. Didoni Pak. Akhirnya dadi tenan. Niki lak karomah. Karomah. Loh, ini pun menjadi penghalang. Manakala jenengan hati jenengan orang ngerti fungsi dan tidak memfungsikan dzikir sirul asrar. Kebanyakan orang yang ada di situ Pak nggak nggawa sirul asrar sama sekali, nggak bawa, nggak tahu. Kebanyakan ternyata selama di muhadharah dan di mukasafah ini saya telah masih menyekutukan Allah. Rohaniyahku masih berbuat syirik khafi pada Allah. Ada iman selain Allah. Berbangga diri saya akhirnya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Sebetulnya itu thariqah sedaya iku apik. Aktivitas yang dihadapkan Allah semuanya itu bagus. Karena apa? Karena di situ ada Allah. Yang menjadikan itu tidak bagus, mohon maaf, proses saya katakan ruhaniyah kita. Gak gelem, tidak mau menemui Allahnya, padahal Allah di situ. Balik rohaniyah kita menemui tujuan yang lain. Umpama sholat, tujuan saya di samping gugur kewajiban, biar saya dianggap orang itu orang ahli sholat. Terlepas karena orang lain, biar Allah besok memasukkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Berarti karena makhluk berupa surga. Itu makhluk semuanya. Sebetulnya di situ ada Allah. Sebab Allah berfirman, semua apapun yang terjadi itu sebetulnya sinandangi itu Allah. Yang berbuat itu Allah. Dan mohon maaf, sangat tidak masuk akal. Jikalau kita tidak tahu Allah di situ, sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena sing nandangi itu Allah. Coba saya kasih contoh. Jenengan punya mobil rusak, mesti sampean bawa ke bengkel. Lu sing nandangi itu kan tukang bengkel, teknisinya lah, ngoten Pak ya. Teknisinya. Sangat tidak mungkin jenengan itu tidak tahu teknisinya. Lalu ini ngarep sampan itu ono teknisinya yang melakukan. Iku logikanya seperti itu. Oh, bukan teknisinya yang melakukan, tapi orang lain. Mohal. Sekarang saya kembalikan pada aktivitas seluruh makhluk. Sebetulnya Bapak Ibu sing agawe kabeh apa ning alam jagat iki mung Allah. Oleh karena kita tidak memandang Allahnya, memandang makhluknya, maka jatuhnya iman kita pada makhluknya yang melakukan. Ini sama saya dengan saya ini berdiri. Di sini ada bayangan saya, Pak. Tangan ini. Lah. Jenengan kalau melihat bayangan, mesti sampai beriman yang punya gerak itu adalah bayangan. Coba nek jenengan nyawang kula, iman sampean mesti ngomong sumber gerakan itu dari mukhlason. Bayangan iki mang adalah nisbat aja. Bayangan menurut makhluk, saya minangka Allahnya. Seperti itu. Tinggal hati kita jatuhnya di mana. Makanya
biar umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya jatuhnya iman biar tidak selain Allah. Allah mengutus utusannya Muhammad menyampaikan ini supaya tidak tersarang dalam hati kita iman selain Allah pun. Jadi yang dimaksud jalan thariqah yang benar, thariqah yang sampean lakukan ning ati sampean iku bisa makrifat ketemu Gusti Allah pun niku. Yang ketiga adalah tempat. Tapi ojo dipadakno ambek makhluk. Wong Gusti Allah iku gak butuh tempat kok. Tidak bertempat kok. Tapi prosesnya memang harus tahu tempat. Jenengan wau arepe mangkat harus tahu tempatnya di mana. Ngaji lha ngoten nggih. Nek sampean niku gak roh, gak tahu mana tempatnya ngaji, moro budal ae. Nyampe tempat, Pak? Mboten sampai. Tempat itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Artinya, setelah jenengan iki dimodali oleh guru akhirat kita tentang ilmu dan amal yang benar, tempat pun jenengan pasti akan dikasih tahu mana tempatnya Allah itu. Tadi sudah saya singgung, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Muhammad, kalau hambaku bertanya aku di mana, jawablah aku ini dekat dan lebih dekat daripada urat leher urat nadi. Wes ngoten niku sampai langsung ati tafakur sing dia akhirnya tak dodingno iki lho Pak Bu. Dulu nggak berani Pak ini, masalahnya nek berani umur sampean pasti ditakut-takuti akan dikurangi Allah begitu. Sekarang sudah nggak bebas, tambah enak dikurangi. Wis gak mikir urusan nah saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Para kekasih Allah itu ya, malaikat mungkar nakir gak wani takon Pak, rawani. Bahkan malaikat awakeh iku Gusti Allah ngongkon ngeten memerintahkan, udkhuluha bisalamin amin. Kau harus berkata itu aja. Udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat Allah. Rahmat bahasa syariat jannah. Ngoten nggih? Jannah. Rahmat berarti wa inna ilaihi rajiun, sampai pada Allah. Bisalamin aminin, perjalananmu ikut selamat santausa, nggak ada penghalang, nggak ada penghalang. Nih ngapunten nek diceritakno ceritane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu secara syariat fisiki cara wong apa ya, mentoloan. Mentoloan ya apa? Gel-gelan, tegelan, nebas. Lah Sayyidina Umar itu orang yang paling ditakuti oleh tokoh kafir Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Ora wani. Ora wani. Lah jangankan setelah beliau masuk di dalam agama Islam, dia waktu menjadi kafir Quraisy yuk ditakuti Pak. Pernah terjadi Nabi Muhammad itu dilokno ambek Abu Jahal, Abu Lahab itu orang sinting. Sayyidina Umar terdengar. Sayyidina Umar itu pamannya berarti Nabi Muhammad itu ponakan. Lah pada saat itu beliau belum
mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi terdengar ponaannya itu dilokno kayak ngono. Apa yang terjadi? Diparani Pak, gak jawab, gak ceguk, gak langsung dipongor. Tahu dipongor? Langsung ditampar di muka umum. Tidak berani untuk membalas. Itu Sayyidina Umar. Nggih. Lah Sayyidina Ali iku khawatir ya napa? Ya apa ya engko ya. Wong Sayyidina Umar kaum masar. Akhirnya napa Pak? Gusti Allah dewi sing jabut roy. Gusti Allah dewi. Dadi Israil wis gak wani pun. Gak wani. Artinya apa? Para kekasih Allah itu bukan disuruh untuk berkata udkhuluha bisalamin aminin. Istilah bahasa sampean sedo iku husnul khotimah, mlebu nang bolongan sing padang. Alam sakwise alam dunya iki Pak, yo gembul niki Pak, alam akhirat. Sop